Halo semua, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang naskah-naskah tertua Alkitab yang masih ada sampai hari ini. Pada komentar video itu, ada yang menanyakan apakah Islam juga mempunyai naskah-naskah tertua. Jadi, pada video ini, kita akan membahas tentang naskah-naskah tertua Al-Quran yang masih ada sampai hari ini. Tetapi sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan perbedaan sudut pandang Kristen dan Muslim tentang kitab suci masing-masing. Orang Kristen tidak pernah mengklaim bahwa Alkitab turun gedebuk dari langit atau didikte Tuhan. Orang Kristen percaya bahwa Alkitab adalah kitab suci yang ditulis oleh banyak manusia sebagai saksi mata yang diinspirasi oleh Tuhan. Mereka yang menjadi narasumber Alkitab mengalami peristiwa yang melibatkan Tuhan di dalam hidupnya, lalu mereka menceritakan kesaksian atau pengalaman mereka itu. Supaya lebih jelas, saya mau mengajak teman-teman baca 2 ayat dari Alkitab. Yang pertama, Habakuk 2 ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi, Nabi Habakuk mengalami penglihatan dan pendengaran. Di dalam penglihatan itu, dia diperintahkan untuk menulis apa yang dia lihat. Dia bukan didikte oleh Tuhan apa yang harus dia tulis kata per kata tanpa dia sendiri mengalami atau mengetahui apa yang dia tulis. Satu ayat lagi adalah 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jelas ya? Nah, sedangkan Muslim percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang didikte kata per kata secara langsung oleh Tuhan kepada Muhammad, tetapi melalui malaikat Jibril. Kemudian kata-kata yang disebut Al-Quran itu disampaikan oleh Muhammad kepada para pengikutnya. Para pengikutnya ada yang mencatatnya di batu, ada yang mencatatnya di kulit, ada yang menghafalkannya, dan lain sebagainya. Jadi, Muhammad bukan memberitakan tentang peristiwa yang dia alami, tetapi Muhammad memberitakan tentang bisikan yang dia dengar dari suatu sosok yang dianggap sebagai malaikat Jibril. Menurut tradisi Islam, Muhammad pertama kali menerima wahyu pada tahun 610. Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun 622, dan Muhammad meninggal pada tahun 632. Sampai Muhammad meninggal, Al-Quran masih belum menjadi buku. Setelah Muhammad meninggal, Abu Bakar mengambil inisiatif untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berserakan di batu, kulit, ingatan orang, dan lainnya itu untuk menjadi sebuah buku yang disebut Al-Quran. Al-Quran selesai menjadi buku sekitar tahun 650 pada zaman Utsman bin Affan. Jadi, ketika Al-Quran selesai menjadi buku, Abu Bakar sudah meninggal. Kemudian Utsman bin Affan memerintahkan supaya semua Al-Quran versi lain dibakar, supaya hanya ada satu versi Al-Quran, yaitu Al-Quran versi Utsman. Teman-teman Muslim yang awam biasanya berkata bahwa Al-Quran di seluruh dunia sama. Mereka mengira bahwa Al-Quran yang mereka baca adalah Al-Quran versi Utsman. Tetapi, teman-teman Muslim yang sudah agak mendalami agamanya tahu bahwa Al-Quran di seluruh dunia tidak sama. Al-Quran yang tersebar di Indonesia adalah Al-Quran versi Hafs. Al-Quran yang tersebar di Maroko adalah Al-Quran versi Wares. Al-Quran yang tersebar di Afrika Barat adalah Al-Quran versi Kalun. Dan masih banyak Al-Quran versi lainnya. Teman-teman Muslim yang sudah agak mendalami agamanya itu tidak mau menyebut Hafs, Wares, Kalun, dan sebagainya sebagai versi, tetapi sebagai qiraat. Mereka mengira bahwa versi-versi Al-Quran itu hanya berbeda dialek atau cara baca tanpa ada perbedaan makna. Padahal, kenyataannya, perbedaan versi-versi Al-Quran itu
bukan hanya berbeda dialek atau cara baca, tetapi juga berbeda makna. Selain itu, mereka mengira bahwa hanya ada 7 versi yang mereka sebut qiraat itu. Tetapi, kenyataannya, seorang murtadin yang bernama Hatuntas mengumpulkan ada lebih dari 30 versi Al-Quran berbahasa Arab yang mereka sebut qiraat dari seluruh dunia di abad ke-21 ini. Namun, tentu saja hal ini tidak diketahui oleh teman-teman Muslim yang agak mendalami agamanya. Dan informasi ini disembunyikan oleh teman-teman Muslim yang benar-benar pakar demi membela agama. Nah, saya sudah banyak membaca komentar dari teman-teman Muslim yang berkata bahwa mereka tidak percaya apa yang saya sampaikan. Jadi, saya mau tegaskan kepada teman-teman yang Muslim begini. Saya tidak meminta dan tidak menyarankan teman-teman untuk percaya kepada saya. Tetapi, saya meminta dan menyarankan teman-teman untuk memeriksa sendiri bukti-bukti yang ada. Menurut saya, apa yang saya minta ini tidak berlebihan dan cukup adil. Oke? Nah, naskah-naskah kuno Al-Quran yang masih ada sampai saat ini cukup banyak. Tidak mungkin saya tampilkan semuanya pada video ini. Jadi, saya tidak akan membahas semuanya. Saya hanya akan membahas beberapa yang paling terkenal. Oke, kita mulai aja ya. Nah, yang pertama adalah The Blue Quran atau Al-Quran Biru. Al-Quran Biru ini diperkirakan ditulis pada abad ke-9 atau ke-10 di Spanyol dengan gaya tulisan kaligrafi kufi tanpa tanda vokal. Pada awalnya, keseluruhan naskah ini diperkirakan ada sekitar 600 lembar. Kemudian, dipecah dan disebarkan pada zaman dinasti Ottoman. Sekarang ini, yang masih tersisa hanya sekitar 100 lembar. 67 lembar ada di Museum Kairouan, sisanya ada di berbagai museum dan perorangan, termasuk museum di Tunisia, museum di Boston, museum di New York, dan Universitas Harvard. Yang kedua adalah Al-Quran Kufi Samarkand. Konon, katanya, Al-Quran ini adalah Al-Quran Utsman yang asli. Bahkan dikatakan bahwa Al-Quran ini mengandung darah Utsman ketika dibunuh. Tetapi, hal itu terbukti tidak benar. Al-Quran Samarkand diperkirakan ditulis pada abad ke-8 atau ke-9, sekitar 100 tahun setelah Utsman meninggal. Karena Al-Quran ini ditulis dengan gaya kaligrafi kufi yang merupakan gaya penulisan pada zaman dinasti Abbasiyah. Isi Al-Quran ini dimulai dari surah 2 ayat 7 sampai surah 43 ayat 10 tanpa vokalisasi atau diakritik. Al-Quran ini berada di Masjid Koja Ahrar Samarkand sampai tahun 1869, kemudian dibawa ke Rusia, dan sekarang berada di Perpustakaan Nasional Rusia, Saint Petersburg. Yang ketiga adalah Al-Quran Topkapi yang sekarang berada di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Al-Quran Topkapi ini diperkirakan disalin pada abad ke-8 oleh 6 orang penulis dengan gaya kufi. Al-Quran Topkapi ini adalah naskah yang paling mendekati Al-Quran zaman ini, karena mengandung kira-kira 99% dari jumlah ayat yang ada di Al-Quran sekarang ini. Ayat yang hilang di Al-Quran Topkapi adalah surah 5 ayat 3-8 dan surah 17 ayat 17-33. Apakah sisanya yang 99% itu persis sama sampai ke titik komanya dengan Al-Quran zaman ini? Saya jawab tidak pun, teman-teman yang Muslim tidak akan percaya kan? Jadi, kalau saya ditanya, apakah persis sama dengan Al-Quran zaman sekarang? Saya akan balik bertanya, Al-Quran zaman sekarang yang mana yang dimaksud? Al-Quran versi Hafs, versi Waras, versi Kalun, atau versi yang mana? Yang pasti, tanda baca yang ada di Al-Quran Topkapi hanya berupa titik
yang ditempatkan di atas, di samping, atau di bawah huruf. Jadi, apakah Al-Quran Topkapi sama persis dengan Al-Quran zaman sekarang? Silakan kamu yang jawab sendiri dengan jujur. Yang keempat adalah Kodeks BLOR 2165 yang diperkirakan ditulis pada zaman dinasti Umayyah abad ke-8. Kodeks BLOR 2165 mengandung bacaan himsi non-kanon, sehingga diduga merupakan qiraat Ibn Amir yang berbeda dengan Al-Quran versi Hafs yang beredar di Indonesia. Kodeks ini terdiri dari 128 lembar yang mengandung 57% dari jumlah isi Al-Quran. 121 lembar ada di Perpustakaan British London, 6 lembar ada di Museum Nasional Paris, dan 1 lembar ada di Kuwait. Perpustakaan British sudah membuat salinan digital Kodeks BLOR 2165 yang ada pada mereka. Jadi, teman-teman bisa melihat sendiri Kodeks BLOR 2165 dengan meluncur ke alamat yang ada di layar. Yang kelima adalah Kodeks Parisino Petropolitanus. Kodeks ini diperkirakan ditulis pada abad ke-7 dengan gaya tulis Hijazi. Jadi, tahun 600-an. Sangat dekat dengan peristiwa diturunkannya Al-Quran. Masya Allah. Kodeks Parisino Petropolitanus mirip dengan Kodeks BLOR 2165. 70 lembar naskah ini berada di Museum Nasional Paris dan disebut BNF Arabe 328-AB. 46 lembar berada di Perpustakaan Nasional Rusia St. Petersburg, 1 lembar berada di Vatikan, dan 1 lembar lagi di Kalili Collections London. Secara keseluruhan, Kodeks Parisino Petropolitanus mengandung 45% dari jumlah isi Al-Quran yang ada pada zaman sekarang. Yang keenam adalah fragmen Tübingen. Fragmen ini ada 77 lembar dengan gaya tulisan Hijazi. Isinya adalah Al-Quran Surat 17 ayat 35 sampai Surat 36 ayat 57. Atau sekitar 26% dari jumlah isi Al-Quran yang ada sekarang ini. Fragmen ini sudah diuji karbon dengan tingkat keakuratan 95%. Hasilnya, fragmen ini diperkirakan ditulis antara tahun 649 sampai 675. Jadi, jika kita bandingkan dengan sejarah Al-Quran menurut tradisi Islam, Al-Quran ini ditulis tepat setelah Utsman menyelesaikan proyek membukukan Al-Quran dan memusnahkan Al-Quran versi lain. Sekarang fragmen ini berada di Universitas Tübingen, Jerman. Jika teman-teman ingin membaca isi fragmen Tübingen, silakan meluncur ke alamat web yang saya tampilkan sekarang. Yang kelima adalah naskah Sana'a. Naskah ini ditemukan pada tahun 1972 ketika sebuah masjid di Sana'a direnovasi. Keseluruhan naskah Sana'a kemungkinan ada 82 lembar. 38 lembar ada di rumah naskah Yaman, 4 ada di koleksi pribadi, dan 40 ada di perpustakaan Masjid Sana'a. Yang menarik dari naskah ini adalah naskah ini mempunyai 2 lapisan tulisan. Kedua lapisan naskah ini sudah diteliti dan diuji karbon dengan tingkat keakuratan 95%. Lapisan atas naskah ini diperkirakan ditulis pada tahun 669 dan berisi tulisan yang mirip dengan Al-Quran versi Utsman. Sedangkan lapisan bawah naskah ini diperkirakan ditulis pada tahun 578 dan berisi ayat-ayat Al-Quran yang jelas berbeda dengan versi Utsman. Perbedaannya dengan versi Utsman sangat banyak, jadi saya tidak akan membahasnya di sini. Kalau teman-teman mau lihat sendiri perbedaannya satu persatu, silakan meluncur ke alamat web yang saya tampilkan. Hal menarik lain dari naskah Sana'a ini adalah menurut tradisi Islam, Muhammad pertama kali menerima wahyu pada tahun 610. Sedangkan teks Al-Quran lapisan bawah naskah ini ditulis pada tahun 578. Menurut tradisi, Muhammad lahir pada tahun 570. Jadi, teks Al-Quran lapisan bawah naskah ini
ditulis pada saat Muhammad berusia 8 tahun. Jika benar, pada tahun 650 Utsman memerintahkan supaya Al-Quran versi lain dibakar atau dimusnahkan, maka siapapun pemilik naskah Sanaa pada saat itu tidak membakarnya. Namun, menimpanya dengan apa yang seharusnya menjadi standar Al-Quran versi Utsman. Selain itu, naskah ini menunjukkan bahwa Utsman bukan mengumpulkan ayat Al-Quran dari batu, kulit binatang, ingatan para sahabat, dan lainnya, tetapi mengedit atau mengubah kumpulan ayat Al-Quran yang sudah menjadi buku sebelumnya supaya sesuai dengan keinginan atau kepentingan Utsman. Nah, penanggalan lapisan bawah naskah Sanaa tentunya sangat menarik untuk dibahas. Jika cerita yang berasal dari tradisi Islam itu adalah sejarah sungguhan, tentunya lapisan bawah naskah Sanaa tidak mungkin ditulis sebelum Muhammad menerima wahyu pertama pada tahun 610. Bahkan, tidak mungkin sebelum Muhammad meninggal pada tahun 632. Namun jika penanggalan uji karbon lapisan bawah benar, ada kemungkinan seluruh cerita tentang Muhammad adalah dongeng atau kebohongan yang dikarang oleh dinasti Abbasid. Jika menggunakan iman Islami, tentu saja penanggalan uji karbon yang salah. Namun, coba kita kaji lebih dalam dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah lapisan bawah naskah Sanaa adalah original atau salinan? Maksud saya original adalah menurut tradisi Islam ketika Muhammad mendapatkan wahyu, beberapa sahabatnya mencatat di kulit binatang. Ini yang saya maksud original. Tetapi, jika kita melihat bentuknya, naskah Sanaa tidak mungkin original. Lebih meyakinkan jika naskah Sanaa adalah salinan yang entah berasal dari original atau dari salinan yang lain. Artinya, seharusnya ada naskah Al-Quran yang lebih tua lagi daripada naskah Sanaa. Jadi, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada naskah yang lebih tua daripada naskah Sanaa? Jawabannya adalah ada. Naskah tertua Al-Quran yang masih ada sampai hari ini adalah naskah Birmingham yang disimpan di Universitas Birmingham, Inggris. Naskah ini diuji karbon dengan tingkat keakuratan di atas 95%, kemungkinan berasal dari tahun 568 sampai 645. Jadi, ada kemungkinan naskah ini ditulis sebelum Muhammad lahir pada tahun 570. Jika naskah ini ditulis sebelum Muhammad lahir, tentunya seluruh iman Islam akan hancur, karena ternyata Al-Quran terbukti bukan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Jadi, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah hasil uji karbon salah, tradisi Islam benar. Banyak kaum akademis Muslim yang setuju dengan kemungkinan ini, karena naskah ini tertulis dengan rapi menggunakan dekorasi, pemisah pasal, dan titik pada akhir ayat. Hal ini mengindikasikan bahwa naskah Birmingham adalah salinan dari naskah lain yang lebih tua dan ditulis setelah kodifikasi dari Utsman. Kemungkinan kedua adalah hasil uji karbon benar dan tradisi Islam benar. Ada yang memberikan argumentasi bahwa uji karbon menunjukkan usia ketika binatang itu mati, tidak menunjukkan usia kapan kulit binatang itu ditulis. Argumentasi itu benar, tetapi menurut saya sangat aneh jika sebuah kulit binatang baru ditulis puluhan tahun, bahkan hampir 100 tahun kemudian. Kemungkinan ketiga adalah hasil uji karbon benar, tradisi Islam salah. Kemungkinan naskah ini ditulis sebelum Muhammad lahir pada tahun 570 dan seluruh kisah tentang Muhammad yang kita dengar adalah dongeng karangan dinasti Abbasid. Hal ini masuk akal karena semua cerita tentang Muhammad yang kita dengar baru ditulis setelah dinasti Abbasid berkuasa pada tahun 750. Kemungkinan terakhir, tentu saja uji karbon salah dan tradisi Islam salah. Kita tidak tahu ada penemuan apa lagi di masa yang akan datang.
Karena naskah Birmingham ini adalah salinan juga, berarti kemungkinan ada lagi naskah Al-Quran yang ditulis sebelum tahun 568. Kemungkinan ada lagi naskah Al-Quran yang ditulis sebelum Muhammad lahir. Setidaknya ada 27 alif yang ada di Al-Quran zaman sekarang, tetapi tidak ada di naskah Birmingham. Dan ada 4 diakritik di naskah Birmingham yang berbeda dengan standar Al-Quran zaman sekarang. Naskah Birmingham adalah 2 lembar kulit binatang yang berisi ayat Al-Quran surah 18 ayat 17-31, surah 19 ayat 91-98, dan surah 20 ayat 1-40. Isi surah 18 ayat 17-31 adalah kisah tentang 7 petidur yang merupakan dongeng Kristen yang dikarang sekitar tahun 500-an oleh seorang uskup dari Seruk yang bernama Yakob. Selamat menghafal dan menjaga dongeng Kristen dalam bahasa Arab bagi teman-teman yang melaksanakannya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu.